Mari kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul dalam dialog nasional mengenai strategi meningkatkan capaian pendidikan sains bagi siswa dan sekolah dengan raihan medali OSN. Nah, pada kesempatan kali ini, salawat dan salam tak lupa kita berikan bagi Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya, Media Sartika, akan memimpin, menjadi moderator dalam kegiatan pada siang hari ini. Adapun kegiatan ini merupakan bagian dari Lembaga Belajar Ambis sebagai lembaga pelatihan OSN yang memiliki perhatian lebih terkait pemerataan medali OSN yang memiliki kegiatan berupa pembinaan. Nah, kerjasama di Pulau Jawa bersama dengan MKKS Kabupaten Bengkalis juga. Nah, pada siang hari ini sudah hadir di hadapan kita beberapa narasumber, yaitu ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Vivi, mengenai paparannya terkait upaya peningkatan kualitas guru dan sekolah di bidang sains dalam kancah nasional. Apakah Ibu Vivi sudah hadir bersama kita? Alhamdulillah, Mbak, saya sudah hadir nih, Mbak Media. Selamat datang, Mbak Media Sartika MPD. Oke, terima kasih. Saya dari Provinsi Kalimantan Barat. Saya Kepala Bidang, Mbak, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan. Ya, kepada Ibu Vivi Nurfijah SPD MPD sebagai Kepala Bidang Pembinaan Ketenagakerjaan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, waktu dan tempat disilahkan. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Apakah paparan saya sudah diterima, Mbak, dari teman-teman dari sudah, Ambis? Bu. Sudah. Oke, Pak Dion, selamat datang Pak Dion. Mungkin bisa langsung saja Pak ditayangkan paparan kami. Terima kasih. Sebentar, mohon ditunggu Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak Dia. Iya, sudah. Ya, sudah terlihat. Pesona burung anggang-gading yang menghiasi alam Kalimantan Barat. Sejuta kebaikan alam dalam buah tangkawang. Keindahan kantong semak yang menyapa dari ketinggian bukit kelam. Kelembutan tiap gerak tari sapin yang penuh dengan arti. Nilai-nilai kehidupan yang tersimpan dalam karisma Sembilan Mandau. Hangatnya senyum keramah tamahan masyarakat Kalimantan Barat. Inilah Kalimantan Barat yang siap menyapa dunia. Pagi hari pergi berkebun.
Ini mama nih. Mohon maaf Ibu Vivi, suaranya tidak kedengaran Bu Vivi. Bu Vivi. Maaf, itu yang audionya bisa nggak di adminnya untuk dikeluarkan suaranya? Itu Ah, udah di-share, paparannya sudah di-share. oh Silakan iya. dicek adminnya ya, ya Mbak ya, Mbak Media. Iya, ada beberapa yang mengatakan di sini bahwa tidak mendengar suara Ibu Bu di chat room-nya Bu. Mungkin boleh Iya. Ibu Media, Ibu Bu Vivi langsung ini Bu, dijelaskan aja Bu. Mungkin sepertinya audionya kecil Bu di tampilannya. Oke, baik. Dilanjutkan aja paparannya ya, kalau begitu ya. Terus ya, kalau next slide aja kan ini jadi satu kesatuan, ya. Suaranya tidak kedengaran ya? Sudah Bu, sekarang sudah terdengar Bu. Oh ya. Baik, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi sekali atas terselenggaranya kegiatan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa hadir secara virtual. Walaupun dalam agak mengalami kendala ya, Bapak Ibu, kami mohon maaf, mungkin ada kendala. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Di paparan ini kami memberikan presentasi berkenaan dengan di awal paparan itu berkenaan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Barat. Yang visinya yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui percepatan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan. Untuk paparan nanti biar kami ya, visi dan misi Gubernur Kalimantan Barat ya. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka yang menjadi misinya adalah mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif. Dengan indikatornya terjadi peningkatan indeks pembangunan manusia IPM dengan sasaran meningkatnya kualitas pendidikan, kebudayaan, dan literasi. Untuk tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat diatur dalam Peraturan Gubernur ya. Bisa next Pak slide-nya. Ya, ya. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 112 tahun 2021 yaitu membantu gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan berlaku. Jadi
Provinsi Kalimantan Barat pada siang hari ini akan memaparkan berkenaan profil capaian pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat, kemudian tantangan daerah untuk mampu bersaing di bidang sains dalam kancah nasional, serta upaya untuk meningkatkan kualitas guru di sekolah, khususnya di bidang sains. Oke, ini yang berikutnya adalah nilai IPM yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Memang kalau melihat dari grafik itu kami mengalami peningkatan sekitar 0,92% ya setiap tahunnya. Bisa dilihat dari nilai IPM kami dari 2018 sampai 2021. Kemudian ini adalah jumlah guru atau pendidik yang ada di Provinsi Kalimantan Barat ya. Totalnya ada 11.933. Berikutnya adalah jumlah satuan pendidikan SMA, SMK yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Ini adalah totalnya untuk SMA negeri maupun swasta, serta SMK negeri maupun swasta di Provinsi Kalimantan Barat, termasuk untuk yang SLB. SLB ini untuk yang jumlah bantuan beasiswa untuk pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat dengan total anggaran 147 miliar. Kemudian untuk siswa itu kecepatan ya. Oke, langsung ini bantuan untuk perlengkapan sekolah yang sekolah siswa yang tidak mampu ya dari tahun 2019 sampai 2022 bisa dilihat di paparan ini. 10 miliar sampai 147 miliar. Tapi memang di rentang 2021, 2022 itu kita karena mengalami COVID ya, jadi mengalami penurunan. Kemudian untuk next di sini ada pembangunan untuk sekolah baru USB. Ya, ini bisa dilihat dari tahun 2020, kemudian 2021 dan 2022 ada beberapa satuan-satuan pendidikan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat berkenaan dengan USB, sekolah baru beserta lanjutannya. Oke, next. Nah, ini adalah target capaian Gubernur Kalimantan Barat dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat untuk periode 2018-2023. Ada beberapa target-target yang memang harus kita capai. Jadi yang pertama adalah untuk meningkatnya rata-rata lama sekolah menjadi sekitar 9 tahun. Tapi kalau kita melihat di rancangan undang-undang sekarang kan bahwa wajib belajar itu sekarang bukan lagi 12 tahun, tapi 13 tahun ya. Yang kedua ini berkenaan dengan tantangan Kalimantan Barat untuk mampu bersaing di bidang sains ya dalam kancah nasional. Saya mungkin berharap bahwa tidak hanya di Provinsi Kalimantan Barat, tapi semua daerah di provinsi di Indonesia juga tentu kita akan berusaha semaksimal dan seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Berkenaan dengan kompetisi sains dalam kancah nasional, ada beberapa yang bisa dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini. Salah satunya adalah mungkin next ya, upaya-upaya yang kita lakukan. Oke, next. Ya. Ada tantangan yang kita hadapi dalam hal ini, yaitu dalam hal akses, kemudian mutu, dan tata kelola. Kemudian dalam hal itu tentu ada upaya-upaya dari kita untuk bisa untuk meningkatkan kualitas, baik itu guru, kemudian ke sekolah dalam bidang sains. Yang pertama berkenaan dengan peserta didik, kemudian lanjut. Next, peserta didik, kemudian pendidik, kemudian sarana dan prasarana. Yang kita tentu sangat berharap agar kualitas pendidikan dapat meningkat khususnya pada bidang sains ya. Oke, next untuk peserta didik. Untuk peserta didik ya. Untuk aspek peserta didik kita berharap agar kualifikasi lulusan dapat meningkat ya. Makanya dalam hal ini kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat memberikan motivasi, dukungan, serta salah satunya adalah dukungan sarana prasarana untuk. Halo? Halo, suara saya bisa kedengaran? Oke, ya. Oke. Kemudian untuk aspek yang kedua, yang tadi aspek peserta didik, yang kedua adalah aspek untuk pendidik. Di sini ada beberapa kegiatan yang kebetulan melekat pada bidang kami, yaitu berkenaan dengan peningkatan tapi dalam implementasinya mungkin belum bisa merepresentasikan untuk para guru yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Kami mohon maaf, jadi mungkin ke depannya target-target semua pendidik dan tenaga kependidikan itu dapat kita akomodir untuk peningkatan kompetensi
baik itu untuk pendidik maupun untuk tenaga kependidikannya di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian untuk aspek sarana prasarana, di sini ada beberapa bantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi berkenaan dengan sarana prasarana, di antaranya adalah pembangunan untuk USB, kemudian penambahan ruang kelas baru, kemudian rehabilitasi, kemudian penataan lingkungan sekolah, pembangunan ruang praktek siswa, kemudian pembangunan perpustakaan, laboratorium, pengadaan meja kursi untuk siswa dan untuk guru. Bisa kita lihat di sini. Kemudian yang berikutnya ini adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat berkenaan dengan sains. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan sudah membuat program berkenaan dengan opsi. Kami berupaya untuk praopsi. Praopsi di sini kita istilah namakan dengan bengkel opsi yang diharapkan bisa membuat satu inovasi untuk Provinsi Kalimantan Barat di mana kita mempersiapkan pelajar-pelajar Kalimantan Barat dalam penelitian ilmiah sehingga sukses menuju opsi 2022. Kami melaksanakan kegiatan ini di bulan Juli, di mana siswa mendapatkan materi dari narasumber yang profesional yang tentu ahli di bidangnya serta melalui pendampingan dari akademisi dari MIPA Untan serta dibantu juga oleh teman-teman yang mereview dari pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat yang ahli dalam bidang riset ilmiah pada bidang IPA maupun IPS. Kemudian proposal itu akan dibedah oleh tim review dan kemudian akan diperbaiki atau direvisi oleh para siswa sesuai saran yang diberikan. Untuk mengikuti bengkel opsi itu ada sebanyak 30 tim untuk 30 tim per proposal untuk 60 siswa. Kegiatan ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar dan tentunya ke depannya juga akan semakin meningkat, itu harapan kami. Kemudian dalam hal untuk peningkatan kompetensi inovasi dan riset, kita juga ada mengirimkan pendidik. Next ya, Bapak, Ibu. Oke, next. Ya. Lagi, next lagi. Lagi. Oke, next lagi. Ya. Kami juga sebagai upaya untuk peningkatan kompetensi, inovasi dan riset, kita mengirim juga ada pendidik ya dan juga siswa yang setelah lolos dalam seleksi Perkemhan Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional di Lombok NTB dan mendapatkan penghargaan dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat pada saat itu. Nah, kemudian kita juga menjalin kemitraan ya Smart Learning and Character Center dengan PGRI Provinsi Kalimantan Barat untuk penulisan buku bagi pendidik untuk SMA dan SMK di Provinsi Kalimantan Barat. Tentu hal ini juga mengarah kepada sains ya untuk para pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Kami juga berupaya untuk terus melakukan inovasi agar kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta satuan pendidikan itu akan terus meningkat. Oke, next ini. Ya, ini dokumentasi kegiatan berkenaan dengan kePTK-an. Ya, demikian paparan dari kami. Tentu kami memerlukan saran dalam membangun demi kesempurnaan kinerja kami dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu di Kalimantan Barat. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih yang sempurna datangnya dari Allah dan kekurangannya dari saya yang masih terus berproses belajar demi memperbaiki diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Vivi Nurfijah, SPD MPD, yang merupakan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagakerjaan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Sangat menarik ya Bu, paparan yang udah Ibu jelaskan tadi. Nah, apakah Ibu bisa bergabung sampai akhir nanti Bu? Insya Allah bisa. Kalau bisa, kalau seandainya Ibu ada waktu, kalau diskusi mengenai tanya jawabnya sekarang, apa bisa Bu? Ya, sekarang aja. Ya, ya. boleh. Okay. Kalau sekarang aja, silakan. Oke. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu peserta, jika ingin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan.
salah di sini. Raise hand aja Pak, Bu, di ininya. Bapak Ibu yang ingin bertanya. Atau saya yang bertanya ya, Mbak Media. Iya, sepertinya Bapak Ibunya belum ada yang ingin menanyakan, Ya. Bu. Nggak apa-apa, saya aja bertanya. Jadi kegiatan ini outputnya itu apa? Kemudian ada hal-hal yang mungkin bisa disinergikan dengan provinsi dalam hal ini, supaya nanti tidak hanya provinsi Kalimantan Barat, juga di provinsi-provinsi yang lain yang bisa bersinergi dalam hal apa gitu. Karena kan dalam momen ini kan kita semua kan berupaya untuk khususnya kalau untuk provinsi itu untuk jenjang pendidikan menengah. Sebagai implementasi daripada Undang-Undang 23 tahun 2014 itu harapan kami. Jadi ya itu mungkin pertanyaan saya, bukan pertanyaan ya, mungkin apa yang bisa disinergikan sehingga output daripada kegiatan ini itu bisa implementatif dan bisa adaptif gitu. Oh iya, untuk itu Bu, nanti kita langsung disampaikan paparannya nanti oleh narasumber kita. Satu lagi Pak Dion ya Bu. Ya, silakan. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Vivi mengenai Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat? Bapak Ibu? Suara saya terdengar ya Mbak Media ya? Alhamdulillah terdengar. Jelas Bu Ibu. Vivi. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau saya bertanya boleh Bu? Boleh, silakan. Ya, saya sangat tertarik tadi dengan yang Ibu sampaikan mengenai opsi yang ada di Puspresnas itu ya Bu? Oh, bengkel opsi ya? Iya, bengkel opsi. Berarti Bengkel. berarti itu kerjasamanya nggak hanya dipersiapkan oleh sekolah, tetapi juga dibina ya Bu oleh Dinas Pendidikan bersama universitas dan mahasiswa ya Bu? Iya, gunakan MIPA, akademisinya, dosen ya, dosen MIPA. Karena kan kalau keilmiahan itu kan memang harus ada pembuktian uji akademik ya, kalau untuk yang penelitian gitu. Kalau untuk guru ataupun pendidikan itu yang akademik untuk yang di satuan pendidikan. Tapi kalau keilmiahan itu kita dibantu oleh dosen MIPA di Universitas Tanjung Pura. Kalau mengenai OSN sendiri Bu, apakah ada campur tangan dari Dinas Pendidikan atau hanya kepada kabupaten-kabupatennya saja gitu Bu? Kalau untuk yang berkenaan dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah di provinsi di Indonesia itu wajib untuk bisa bersinergi karena yang namanya kebijakan di pemerintah pusat harus diimplementasikan di pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan wewenang. Kenapa saya mengatakan tugas dan wewenang? Kita sudah diatur dalam implementasi undang-undang itu bahwa ada klasifikasi urusan, klasifikasi urusan untuk jenjang pendidikan menengah. Kemudian ada klasifikasi urusan untuk jenjang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non-formal. Nah, untuk pendidikan jenjang menengah, tentunya kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Republik Indonesia tentu diimplementasikan untuk semua jenjang pendidikan yang ada di Indonesia, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Tugas dan wewenangnya masing-masing. Begitu Bu. Terima kasih Kalau Bu. untuk kalau untuk ASN, ini kan karena kaitan dengan kepeserta didikan ya. Iya Bu. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, salah satu upaya dilakukan oleh provinsi yang tadi itu salah satunya bengkel opsi, salah satunya. Itu sebagai upaya juga untuk menuju opsi, kemudian menuju juga OSN gitu. Oh gitu Bu. Ya Bu, terima kasih atas penjelasannya ya Bu. Bu Vivi, ada yang ingin ditambahkan, Bu? Sementara itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Cuman mungkin kalau opsi itu lebih mengarah kepada ya penelitian. Kalau OSN itu lebih kepada mapel ya. Iya Bu. Oh ya, tapi pada dasarnya itu sama, berbicara soal pendidikan. Terima kasih Bu atas penjelasannya.
Eh, Sama-sama. Terima kasih. Jadi saya bisa izin live ya, Bu Media? Iya, boleh Bu. Oke, terima kasih banyak. Semoga sukses, semoga lancar. Salam saya untuk Kepala Dinas Pendidikan Riau dan Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Utara. Atau Sampaikan Ibu informasi. Vivi boleh bergabung sebentar, Bu? Iya Bu, Oh ya, mengenai silakan. outputnya itu tadi Bu. Akan saya jawab setelah saya presentasi, Bu. Silakan. Mungkin sekitar 15. Iya. Lanjut, Bu Media. Oke, langsung saja kita kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Dion Saputra Arbi SE, yang merupakan founder dan CEO Belajar Ambis. Kepada Pak Dion, disilahkan. Oke, terima kasih. Apakah bahan saya sudah kelihatan, Bapak Ibu, Bu Media? Sudah, Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Ibu Vivi selaku Kepala Bagian Ketenagaan dari Dinas Pendidikan. Cek. Ya, selesai sudah masuk. Sudah, Pak. Ya, yang saya hormati Ibu Vivi selaku Kepala Bagian Ketenagaan Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati juga dari perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, kemudian Bapak Ibu peserta Dialog Sains Nasional pada siang kali ini. Sebelumnya terima kasih atas kesediaan Bu Media yang sudah menjadi moderator. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan kepada Bapak Ibu terkait dengan strategi kita meningkatkan pemerataan sains dalam hal capaian medali OSN di Indonesia. Bapak Ibu, ada 4 hal yang akan saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Pertama adalah kita selaku lembaga pelatihan OSN, bagaimana profil dari Belajar Ambis. Kedua, kita akan coba melihat data yang tadi Ibu Vivi sudah menampilkan dari Pusat Prestasi Nasional. Kita mencoba mengulik-ngulik data begitu ya, bagaimana kondisi raihan medali OSN di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita tahu ya, bagaimana nanti ada namanya disparitas atau ketimpangan capaian medali OSN di Indonesia. Kemudian ketiga, kita akan membahas bagaimana upaya kita bersama-sama dari Dinas Pendidikan, dari Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan semuanya dalam meningkatkan capaian medali OSN di Indonesia. Dan terakhir kita berupaya ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Vivi, mohon izin untuk bagaimana kerjasama dalam kita bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan kita masing-masing. Dalam hal bagaimana kita mencoba kerjasama yang baik antara sekolah, dinas pendidikan, dan juga pihak eksternal dalam hal ini adalah lembaga pelatihan OSN. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin, nama saya Dion Saputra Arbi dari founder Belajar Ambis. Saya merupakan alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Yang saya lampirkan berikut ini bahwasanya saya merintis lembaga pelatihan ini sebuah keluh kesah saya sebagai orang Sumatera, sama seperti Bu Media gitu ya. Saya merantau ke Yogyakarta, kemudian melihat bahwasanya potret ketimpangan pendidikan itu benar-benar terasa. Dan saya kemudian balik ke kampung halaman dan juga ingin mengembangkan lembaga pelatihan ini. Saya sebagai alumni dari FEB-UGM ya, satu fakultas terbaik di Indonesia, kemudian saya juga alumni OSN, yang bahwasanya saya melihat adik-adik saya sangat minim raihan medali OSN di kampung halaman. Saya juga sebagai peneliti atau researcher di Puskas Basnas, jadi lembaga penelitian sebagai researcher di Basnas Pusat. Kemudian saya juga pernah meraih research funding dalam International Research Association dan sebagainya. Selain itu saya juga aktif membuat konten kreator terkait dengan OSN ekonomi dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu bisa melihat di channel YouTube saya di Dion Saputra Arbi yang rata-rata sudah ditonton ribuan. Kemudian saya juga meraih beasiswa 4 beasiswa selama berkuliah D1 dan juga sempat menjadi asisten peneliti profesor di UGM. Bapak Ibu yang saya hormati, apa itu Lembaga Belajar Ambis? Yaitu sebuah lembaga bagaimana memiliki tujuan besar untuk meningkatkan capaian raihan medali di Indonesia. Dalam hal ini kita concern di luar Pulau Jawa. Karena kita tahu nanti bahwasanya di Pulau Jawa itu kita tahu pendidikan sudah maju, kemudian bagaimana daerah kita. Kalau misalnya di tempat saya di Padang, Sumatera Barat, hanya sekian raih medali. Kalau misalnya kita lihat semakin maju sebuah daerah,
berarti semakin bagus kualitas pendidikannya, berarti semakin maju sebuah daerah tersebut. Contoh, kalau misalkan perguruan tinggi favorit banyak terdiri atau berdomisili di Pulau Jawa, otomatis di Jawa itu adalah kota yang cukup besar gitu ya, dengan capaian kemajuan cukup pesat. Dan inilah kita punya tujuan besar untuk meningkatkan capaian kualitas sains di Indonesia, dalam hal ini di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, dan seterusnya. Bapak Ibu, kita lihat bagaimana grafik capaian raihan medali OSN. Dalam hal ini Bapak Ibu bisa melihat di tampilan berikut. Kalau misalnya di tempatnya Ibu Media di Pulau Sumatera, dalam hal ini di Provinsi Riau, hanya total 45 medali dari astronomi, biologi, hingga matematika gitu ya, 9 bidang OSN. Kemudian kalau misal kita lihat dalam Pulau Kalimantan ya, tempat domisilinya Ibu Vivi ya, hanya 18 dari total 275. Ini data tahun terakhir 2021 yang disampaikan oleh Puskesmas Sulawesi 11, bahkan di Pulau Papua itu masih 0, tidak ada satu siswa pun yang meraih medali. Kalau kita lihat di Pulau Sumatera paling banyak itu astronomi, kemudian kebumian. Kalau di tempatnya Ibu Vivi di Pulau Kalimantan, fisika, komputer, kimia itu sama-sama paling banyak itu 3 medali dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita lihat ulek-ulek gitu ya Bapak Ibu, Ibu Vivi dan sebagainya, ternyata 69% capaian medali itu di Pulau Jawa. Ya, biasa ya, kalau misalnya semakin bagus pendidikan, maka semakin maju sebuah daerah. Nah, coba kita pikirkan jika daerah Sumatera, kemudian Kalimantan bisa menyaingi atau setidaknya meningkatkan persentase peraihan medali, kita juga bisa anak-anak kita bahkan mendapatkan medali, bahkan mereka berkuliah di tempat favorit. Seperti kalau misalnya Ibu Media S1, S2 gitu ya di perguruan tingginya. Nah, itu adalah sebuah capaian. Dan sini kita berupaya untuk meningkatkan persentase di masing-masing daerah kita. Kalau misalnya di Pulau Sumatera 16%, kalau misalnya di Pulau Kalimantan hanya 7% capaian medali yang diraih oleh daerah kita. Dan inilah kita berupaya bersama-sama untuk meningkatkan capaian tersebut. Nah, kemudian kita ingin menyampaikan sejauh ini kita sudah berpengalaman ya mengadakan lembaga pelatihan OSN. Sebelumnya sempat kami berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, alhamdulillah disambut positif. Kemudian Ibu Rita gitu ya di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kita nanti berencana seperti itu, mungkin Bu Vivi akan mengadakan kerjasama baik dari sekolah, kemudian juga Dinas Pendidikan. Dalam hal ini kita ingin bersama-sama meningkatkan sains di daerah kita dan untuk memajukan dan mengharumkan masing-masing daerah kita di Indonesia. Nah, kalau lembaga AMBIS sejauh ini alhamdulillah mengakomodasi sebanyak 42 sekolah. Berdasarkan grafik kita, satu sekolah yang sudah ada ya, SMA IT Mutiara tempat Ibu Media ya, 4,3% dari seluruh siswa. Yang paling banyak itu SMA Cendana Mandau, mana lagi SMA dan lain-lain ya, SMA 1 Pasaman. Jadi kalau misalnya kita lihat sudah 14 kabupaten kota yang dipercaya bersama kami gitu ya untuk membina adik-adik anak-anak kita untuk berkompetisi di kancah baik provinsi bahkan ke nasional. Dari Padang, Sumatera Barat, merangkak ke Provinsi Riau, merangkak di Jawa Barat sebagian, Cianjur, kemudian Subang, dan kemudian merangkak sebagian di daerah istimewa Yogyakarta. Karena saya alumninya dari UGM. Nah, kemudian bagaimana strategi kita, dan ini yang kita sampaikan sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Vivi dalam meningkatkan capaian medali OSN. Pertama, biasanya sekolah-sekolah kalau benar-benar concern itu dia mempersiapkan seleksi, ada namanya OSS gitu ya, Olimpiade Sains Sekolah, itu dimulai sejak awal tahun ajaran baru. Nah, kalau misalnya sekolah yang belum serius, itu katakanlah kalau OSK itu bulan Mei, maka sebulan atau 2 bulan itu baru mempersiapkan. Nah, ini salah satu langkah yang cukup mepet gitu ya, kalau misalnya anak kita mengatakan SKS, nah itu sebuah langkah yang agak cukup terlambat untuk kita berusaha anak-anak kita meraih medali OSN. Kemudian mengadakan pelatihan itu jauh-jauh hari serta bekerjasama dengan lembaga pelatihan OSN yang merupakan alumni OSN. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat banyak sekolah sekarang ya pelatihan daerah, ada namanya di Riau
Senin depan akan mengadakan pelatihan daerah di Jawa Barat, di Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, di DKI Jakarta. Nah, itu biasanya bekerjasama dengan dosen. Dan kadang skala kalau boleh kita ceritakan, dosen itu pertama biasanya bayarnya mahal. Mungkin Bu Media tahu pengalamannya di Provinsi Riau. Nah, kami di lembaga pelatihan ini, itu kami diajak memiliki mentor atau pengajar itu dari alumni PTN favorit Indonesia yang sebagian besar mereka lulus atau mungkin masih menjadi mahasiswa, dan mereka adalah peraih medali OSN. Jadi mereka yang tahu medan seperti apa, mereka yang bisa menyusun soal OSN seperti apa. Nah, kalau dosen kadang-kala hubungan dari anak-anak kita yang masih belasan tahun itu agak canggung gitu biasanya kalau di kelas nanya-nanya, jadi agak kaku dan sebagainya. Nah, kami karena alumni OSN kami ibarat kakak bagi mereka. Jadi cara menyampaikan cukup fleksibel sehingga beberapa anak kita bahkan meraih medali OSN Indonesia. Nah, berikut kalau misalnya Bapak Ibu melihat bagaimana profil dari pengajar kita, sebagian besar adalah mereka meraih medali dari astronomi, bahkan kancah internasional ya, internasional astronomi gitu ya, sampai biologi, ekonomi, saya bersama rekan saya, kemudian fisika, ini juga meraih sampai ke Israel gitu ya, Olimpiadenya nggak nasional lagi. Udah di luar itu, kancahnya bukan nasional lagi meraih medali, tapi di internasional kayak gitu. Geografi, medali emas OSN geografi, kemudian kebumian, sebagian besar mereka adalah meraih medali. Dan mereka berkuliah rata-rata di UGM, kemudian ITB, UI, dan universitas lainnya. Bahkan mereka ada juga berkuliah S2 di Jepang, seperti itu. Bapak Ibu, inilah sekaligus kami sampaikan bagaimana masing-masing kita berupaya di Sumatera Barat, di Provinsi Riau, di Kalimantan Barat gitu ya, kita berusaha agar capaian sains kita meningkat, yaitu dengan cara kolaborasi atau kerjasama. Tanpa kita kolaborasi rasanya susah gitu ya. Tadi saya sangat senang melihat paparan datanya Bu Vivi terkait dengan programnya mengenai indeks pembangunan manusia meningkat di Provinsi Kalimantan Barat. Alhamdulillah. Nah, itu merupakan sebuah usaha kerja keras yang luar biasa dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Nah, disinilah ternyata kalau misalnya kita sukses itu nggak sendirian, butuh kerjasama. Disinilah kita untuk kunci sukses itu dalam hal bagaimana berbagai pemangku kepentingan dari Dinas Pendidikan, sekolah, kemudian dalam hal ini tentu siswa kita gitu ya, bekerja sama dengan lembaga pelatihan OSN. Kita di sini sudah berpengalaman melatih sekolah-sekolah dan juga tetap bekerja sama, bahwasanya hasil yang dilakukan itu adalah meningkatkan sains di kancah nasional. Kemudian guru harus memiliki semangat belajar itu sepanjang hayat. Kalau misalnya kata orang itu guru terus belajar ya dari perubahan, dan silah peran dari pelatih OSN dan juga alumni OSN agar mereka mampu untuk meningkatkan anak-anaknya bekerja sama. Kita juga nggak hanya melatih siswa, tapi kita juga bersama dengan guru ikut juga pelatihan atau bersama dengan berbagi dengan guru-guru kita di Indonesia. Nah, kebetulan sekarang kita membuka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk menjadi guru penggerak pendidikan. Disinilah kita nanti ke depan akan menggencar gitu ya, melaksanakan webinar, kemudian kita bersama dengan Dinas Pendidikan untuk bagaimana kita bersama-sama agar sains di daerah kita itu maju. Di sini kita membuka kesempatan gratis bagi Bapak Ibu untuk bisa bergabung bersama kami, bersama Ibu Media, bersama sekolah-sekolah lain gitu ya, Dinas Pendidikan dan sebagainya untuk menjadi motor penggerak pendidikan peradaban di Indonesia. Yang linknya sudah ditampilkan tadi di kolom chat. Nah, berikut kami ingin membagikan tips agar guru bisa menghantarkan siswanya lolos mendapatkan medali OSN. Pertama adalah guru itu secara berkala mendampingi siswa. Biasanya jika guru aktif terus upgrade kemampuan siswanya tetap menjadi motor penggerak gitu ya, menjadi termotivasi dengan keberadaan guru. Kemudian guru aktif berdiskusi dengan siswa. Pengalaman saya dulu waktu sekolah gitu ya, saya terus didampingi oleh guru. Bahkan jika ada pelatihan-pelatihan, kadang siswa itu nggak dibebani dengan
tugas-tugas sekolah gitu ya. Misalnya saya dulu OSN ekonomi. Nah, saya ketika mau SP itu nggak dibebani dengan tugas-tugas mapel lain, karena inilah untuk kebaikan sekolah sendiri, untuk mengharumkan sekolah dan juga dinas pendidikan daerah setempat. Jadi ada kalanya dapat dispensasi dari guru kepada siswa, fokus gitu ya. Oh, kalau OSN fokus anak-anaknya untuk OSN dan sebagainya, tapi tetap tidak melupakan pelajaran-pelajaran lain di sekolah. Kemudian sekolah itu bekerja sama dengan dinas pendidikan setempat dan juga orang tua siswa dalam meraih prestasi terbaik bagi anak-anak kita. Dalam hal ini kita sedang membuka pelatihan OSN tingkat nasional. Kalau di Provinsi Kalimantan Barat seperti SMA Kristen Immanuel itu banyak beberapa yang sudah lolos ke tingkat nasional. Oleh karena itu kami menghimbau Bapak Ibu yang anak-anaknya lolos ke tingkat nasional, mari bergabung bersama kami untuk kita berjuang bersama-sama sedikit lagi Bapak Ibu sudah sampai tingkat nasional. Ayo kita usahakan anak kita bisa mendapatkan medali di Provinsi Kalimantan Barat, di Provinsi Riau dan sebagainya. Disinilah kita ke depan pertama akan mengadakan pelatihan OSN di tingkat nasional, kemudian selain itu kita mendapatkan fasilitas lain untuk anak-anak kita, baik dari pre-test maupun juga post-test. Untuk ini dilatih anak kita bagaimana perubahan sebelum belajar dan setelah belajar. Inilah kita nanti akan bersama Ibu Vivi di Provinsi Riau, kemudian Provinsi Sumatera Barat, dan jika ke depan dimudahkan nanti kita bersosialisasi kembali untuk benar-benar menyusun sebuah kesepakatan gitu ya dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan capaian sekolah-sekolah kita gitu ya meraih medali OSN. Ke depan mungkin kita bisa bersama apakah di pelatihan OSN tingkat nasional ini, atau mungkin juga di ke depan ya di tahun 2023 untuk pelatihan Olimpiade Sains di tingkat kabupaten kota seperti itu. Di sini nanti mereka akan berkompetisi tidak hanya di daerah mereka, tapi juga di secara Indonesia gitu ya. Kemudian ini berupaya ketika mereka meraih medali OSN, mereka juga mampu memajukan daerahnya, serta biasanya anak-anak alumni OSN ini mereka itu berkuliah di PTN favorit. Misal contohnya ketika dari SMA Kristen Immanuel gitu ya, anaknya mendapatkan medali perunggu. Nah biasanya universitas favorit itu mengundang anak-anak kita berkuliah. Jadi kayak udah dapat tiket emas gitu ya, berkuliah tanpa ikut UTBK dan sebagainya. Misalnya kalau di UI itu banyak sekali alumni-alumni medali OSN yang diterima lewat jalur prestasi undangan dan sebagainya. Itulah sebuah manfaat benar-benar dirasakan untuk anak kita bisa memajukan sekolahnya dan juga memajukan daerah masing-masing. Kemudian kami sekarang lagi membuka kesempatan bagi sekolah Bapak Ibu untuk pelatihan OSN tingkat nasional, dan ke depan kita akan juga membuka pendaftaran di mana hari ini terakhir Bapak Ibu pendaftaran pelatihan OSN tingkat nasional, yang di mana ke depan hari Senin akan dimulai pelatihannya bagi anak-anak kita. Nah, selain itu kita juga akan mengadakan dalam waktu bulan Oktober nanti gitu ya, itu workshop guru. Mungkin jika berkenan kita bisa bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat ya, di mana workshop guru ini itu kita membuka pelatihan untuk guru pembina OSN atau guru pembimbing OSN. Misalnya kalau Ibu Media, mapelnya apa Bu di sekolahnya? Saya fisika, Pak. Nah, fisika. Nah, nanti kita akan buka workshop guru pembina OSN. Jadi kadang-kala ini jadi pelengkap. Ada guru pelatih OSN, ada siswanya, tapi juga ada guru pembinanya yang sama-sama meningkat. Dan disinilah ternyata dari luar memberikan feedback bagus buat anak kita, gurunya juga meningkat kualitasnya. Jadi banyak kami dengar suara-suara dari sekolah-sekolah gitu ya untuk meminta atau membuka kesempatan bagi guru-gurunya untuk fokus meningkatkan kemampuan kapasitasnya di bidang OSN. Ke depan kita akan buka dalam waktu dekat ini kesempatan bagi Bapak Ibu guru untuk bergabung bersama kami dalam pelaksanaan workshop guru pembina OSN, agar anak kita, ibu mengajar di sekolah itu semakin meningkat kapasitasnya. Kita juga bahagia anak kita bisa meraih kesempatan bagus, sehingga pemerataan pendidikan Indonesia itu bisa kita usahakan bersama. Nanti akan dibuka gitu ya, hingga tanggal 15 Oktober ditutup. Kemudian pembinaan pelatihannya selama sebulan, dilaksanakan setiap weekend, tenang saja di akhir pekan gitu ya, agar tidak terganggu Bapak Ibu untuk mengajar dari Senin sampai Jumat. Mungkin
Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Kami berusaha agar maksimal gitu ya memberikan pelayanan bagi sekolah-sekolah, bagi MKKS, bagi dinas pendidikan daerah, kabupaten kota maupun provinsi setempat. Semoga kita bersilaturahmi kembali dan Bapak Ibu tetap bersemangat untuk mengejar dan juga menggenjot anak-anak kita gitu ya. Bapak Ibu adalah guru motivator. Selain Bapak Ibu mendidik dalam hal pelajaran, Bapak Ibu menjadi surga bagi anak kita. Jadi Bapak Ibu adalah motivator peradaban. Kalau misalkan Jepang tahun 45 hancur, itu yang memajukan pertama kali bukan para akademisi, para politisi atau para praktisi, tapi para akademisi lah yang membangun sebuah peradaban. Dibuktikan ketika Jepang kalah dari perang gitu ya, ditanya oleh pemerintah waktu itu, mana guru, berapa guru yang tersedia. Dan disitulah guru itu adalah membangun mindset anak-anak kita gitu ya. Bagaimana pendidikan itu dimulai dari dasar, dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Mungkin demikian yang Pak saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat bagi Bapak Ibu untuk terus semangat membimbing anak-anak kita sukses meraih prestasi. Demikian. Mungkin bisa dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Pak Dion. Bu Vivi, gimana atas output dari pembahasan yang sudah disampaikan Pak Dion, Bu? Mungkin Bu Vivinya lagi di luar ini. Saya buka kesempatan kepada Bapak Ibu guru yang ingin menanyakan mengenai AMBIS ini seperti apa? Langsung dijawab oleh foundernya. Silakan kepada Bapak Ibu yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang Bapak Ibu mau jangan ditanyakan? lupa untuk mengisi presensi keadaan kita pada siang kali ini ya, yang sudah ditampilkan oleh rekan Ada saya. di chat. Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, Ibu Ratna Tanjung. Silakan Ibu. Ibu Ratna Tanjung, silakan Bu. Mungkin sepertinya kepencet. Oh, kepencet. Gimana Bapak Ibu yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan bagi Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau hal yang perlu kita diskusikan, itu silakan. Itu sepertinya ada pertanyaan Bu Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Heri Supriyadi. Ini maaf tidak bisa nampak kameranya karena ada error. Yang saya mau tanyakan berkaitan dengan OSN bidang kebumian dan astronomi. Di sini kalau guru-gurunya tidak ada, itu bagaimana untuk pelatihannya? Dan biasanya kalau untuk ada OSN ini untuk kebumian dan astronomi ini diambil anak-anak dari IPA dan IPS gitu yang dipilih, tapi tanpa pembimbing, biasanya begitu kami. Mungkin itu mungkin kita penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Dion, mau langsung dijawab? Ya mungkin boleh nanti juga ditambahkan di Ibu Medianya, mungkin selaku koordinator di sekolah berpengalaman membagi job antara guru kebumian gitu ya, astronomi dan lain-lain. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum ke Bu Media, dari kami Lembaga Pelatihan OSN itu kami sebagian besar karena alumni OSN, jadi mereka yang alumni OSN di bidang kebumian dan juga astronomi, serta biasanya sekolah juga kekurangan guru pembina komputer biasanya. Nah, di situ kita juga memfasilitasi dari pengajar kami untuk melatih anak-anak kita.
kebetulan kita sekarang lagi membuka kesempatan bagi sekolah Pak Ibu yang lolos anak-anak ke tingkat nasional. Ayo bergabung bersama kami. Yang sudah kami tampilkan tadi bisa Pak Ibu melihat di Instagram kita gitu ya, @belajarambis. Sudah ada poster dan juga cara pendaftarannya, serta di bahan kami nanti sudah ada juga. Nanti kan saya kirimkan juga ke grup yang bagi Bapak Ibu guru yang sudah bergabung ke grup guru pembimbing OSN, nanti kan kami kirimkan bahannya. Jadi mungkin demikian Pak Heri ya. Jadi biasanya sekolah karena guru kebumian itu nggak jauh-jauh dari geografi dan lain-lain. Jadi biasanya itu kalau guru kebumian itu dari IPS, kalau misalnya astronomi dari IPA begitu Pak. Iya. Tapi kalau astronomi itu memang murni jarang, misalnya minim ya, astronomi dengan komputer. Nah biasanya itu sekolah kalau misalnya kurang tenaga itu bisa bekerjasama dengan lembaga pelatihan OSN. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Bu Media pengalamannya di SMA IT Mutiara seperti apa untuk guru pembimbing bidang yang tadi. Mungkin. Iya. Silakan. Baiklah, saya ingin mau menambahkan di sini saya sebagai koordinator dari SMA IT Mutiara, Pak Heri. Nah, jadi saya yang membina, mencari pembina dari setiap OSN dari ke-9 bidang itu. Nah, di situ kami di sekolah kami itu membuka ekskul yang berhubungan dengan OSN 9 bidang itu. Jadi pada saat peserta didik baru itu kami sosialisasikan bagaimana ekskul-ekskul yang ada di sekolah. Nah, salah satunya yang berhubungan dengan OSN ini gitu Pak. Kan ada 9 bidang. Nah, terkhusus saya sebagai guru fisika. Nah, yang Bapak tanyakan tadi kan kebumian dengan astronomi. Nah, jadi pada kesempatan yang kemarin, tahun kemarin OSNK itu saya membina 3 bidang sekaligus, bidang fisika, astronomi, dan kebumian. Nah, yang untuk kebumian benar yang dibilang, yang dikatakan sama Pak Dion tadi, itu gurunya kolaborasi antara guru geografi dari IPS dan guru fisika dari IPA gitu Pak. Nah, kalau untuk astronomi itu murni guru fisika yang ngajar karena kaitannya erat dengan fisika kalau untuk bidang ekonomi dan kebumian gitu Pak. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Iya, mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang lain yang ingin ditanyakan? Ya, Bu Rini, silakan Bu Rini. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMA Negeri 1 Pemangkat, Bu, Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas. Jadi ini langsung saja ya Bu ya. Bapak ya, Bapak Dion ya. Nah, jadi ini bagus sekali ya. Seperti bimbel ya maksudnya ya Pak ya. Nah, cuman saya lihat ini untuk pendaftarannya ini kan sampai tanggal 17 ya, sampai hari ini. Nah, sedangkan kami ini kan dapat informasinya ini baru kemarin gitu. Jadi ini kan terkait dengan biaya. Nah, kemungkinan sih kepala sekolah juga sudah mendukung, tapi kan tetap saja juga harus dikomunikasikan dengan bendahara sekolah. Nah, ini kalau misalkan ada 9 bidang, ada siswa yang mau ikut dan dibiayai sekolah ini kan enggak gampang gitu prosesnya. Sedangkan tanggal 19 itu hari Senin sudah mulai gitu. Jadi kemungkinan itu kan agak mepet waktunya untuk mempersiapkan untuk mencari anak yang benar-benar ingin ikut dan untuk mengkomunikasikannya dengan bendahara, dengan kepala sekolah. Nah, apakah ini ada untuk ini kan ada kalau saya tidak salah lihat itu untuk 10 sesi ya Pak ya? Kegiatan yang ini. Nah, apakah ada untuk ya kan? Apakah ada nanti ini setelah 10 sesi ada buka lagi gitu? Ini kan juga belum juga mulai kan? Olimpiadanya kan tahun depan lagi ya.
apakah ada lagi setelah itu? Mungkin nanti yang berikutnya baru kami bisa ikut. Karena memang untuk Olimpiade ini memang sekolah itu agak kesulitan. Pertama, seperti Bapak Heri tadi ya, Pak Heri, untuk yang kebumian, untuk astronomi itu kan kebetulan saya kan guru fisika, jadi bisanya cuman yang fisika, kadang juga, tapi kita pun walaupun guru, agak kesulitan namanya juga membina anak Olimpiade kan, itu kan agak beda materinya. Apalagi kita juga dibebani dengan tugas-tugas mengajar yang lain. Jadi memang itu baiknya memang ada khusus lah itu, wadah khusus untuk membina anak-anak yang memang benar-benar ingin mengikuti Olimpiade ini gitu. Ini bagus sekali nih Pak. Apakah ada nanti sesi berikutnya? Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menjawab sebentar Pak. Nah, kalau kami SMA IT Mutiara Bu, nah kami sudah melakukan kerjasama dengan AMBIS melalui MKKS Kabupaten Bengkalis. Jadi kami juga meminta bantuan nih istilahnya kepada AMBIS untuk membimbing anak kami terkhususnya di bidang kebumian sama astronomi gitu Bu. Oh ya. Ya, silakan ditambahkan Pak Dian. Terima kasih Bu Dia. Jadi memang kami disambut baik di Bengkalis gitu Bu. Jadi hampir seluruh sekolahnya bergabung kemarin di pelatihan OSN tingkat provinsi di bawah arahannya Pak Sundaki dan Pak Sugianto yang sepertinya. Nah kemudian untuk sekarang Bu, jadi karena kami melihat jadwal OSN tingkat nasional itu mepet kali ya Bu dari pengumumannya. Karena 2-3 Oktober ya, mulai tanggal 2 atau 3 Oktober sudah mulai pelatihan Bu. Jadi kemarin baru diumumkan tanggal 10 ya. Jadi sangat mepet anak kita pelatihan Bu. Jadi itulah karena kami juga mau tidak mau ya membukanya untuk durasi yang cukup seminggu seperti itu. Nah kalau boleh tahu di tempatnya Ibu memangkat yang lolos tingkat nasional berapa orang Bu Rini? Belum Pak, baru sampai provinsi. Oh baru sampai provinsi. Jadi biasanya daerah itu sudah ada pelatda seperti itu di pelatihan daerah. Kalau di Riau ada di tempatnya Pekanbaru, di Jawa Tengah, Jawa Barat dan sebagainya. Di Jawa Barat itu di Bandung. Saya tidak hafal di daerah di Jawa sebagian besar anak-anaknya pelatihan daerah. Nah, situ kita memfasilitasi seperti itu mungkin Bu Rini. Nah, nanti ke depan kita berusaha dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat nih Bu, dan juga Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk melatih anak-anak kita. Karena pertama kami dengar kalau kesah dari sekolah dari segi biaya. Biasanya kalau dosen itu mahal Bapak Ibu, bukan kami untuk memojokkan sebagainya bagus, tapi kadang-kala infrastruktur dana BOS itu tidak sebesar yang dibayangkan. Kalau sekolah negeri ternyata biasanya sekolahnya tidak begitu besar, tapi kalau misalnya swasta itu bisa dibebankan ke dana komite dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kami mengajak Ibu Vivi gitu ya, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat bersama Ibu Rita. Kemarin kami sempat telepon-teleponan sama Ibu Rita gitu ya, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Itu karena tahun sekarang belum dianggarkan, itu biasanya karena takut nanti mengambil sebuah kebijakan. Jadi jika tahun sekarang belum, nanti semoga di OSK nanti bisa bergabung bersama kami biar sekarang sudah disiapkan oleh Provinsi Kalimantan Barat. Mungkin kalau misalnya jika dari provinsi anggarannya belum sanggup gitu ya, jadi kami serahkan boleh tadi seperti kata Bu Media di MKKS lewat sarana MKKS kabupaten daerah masing-masing. Mungkin begitu Bu Rini. Iya Pak, terima kasih Pak. Mau menambahkan juga Pak Dian, kalau yang berhubungan dengan dosen itu, kami sendiri dari SMA IT Mutiara sudah pernah menanyakan bagaimana pelatihan atau pembinaan yang dilakukan oleh dosen. Nah, itu biayanya untuk satu kali pertemuan itu adalah 450.000 per jam. Per jamnya itu Bu Rini. Iya. Nah, jadi ya nanti kalau ada yang untuk OSK saja pun nggak ada masalah ya nanti di awal tahun. Ya tidak apa-apa. Iya. Oke, gimana Bu Rini? Sudah terjawab semuanya Bu Rini? Iya terjawab Bu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lain yang ingin ditanyakan? Terima kasih kepada Ibu Rini. Ya sama-sama Bu. Bapak Ibu yang lain. Vivi. Ada yang disampaikan lagi Bu, jika Ibu Vivi mau live nanti
Apakah ada hal yang perlu sampaikan? Sepertinya. Ibu Vivi. Ini lanjut aja dulu, Bu. Oke. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan Bapak Ibu, jika ada hal tertentu yang disampaikan atau didiskusikan, boleh mungkin terkait dengan kondisi sekolah Bapak Ibu, atau mungkin keluh kesah Bapak Ibu terkait dengan situasi sekolahnya, mungkin bisa kami bantu bersama-sama terkait dengan bagaimana kita bisa bersama-sama mengusahakan anak kita gitu ya meraih medali OSN. Mungkin silakan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Boleh Bu Media, silakan boleh ditutup Bu kalau misalnya belum ada. Oh, baiklah, jika tidak ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, acara pada hari ini kita tutup sampai di sini. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi Pak Dion dengan beberapa informasi yang sudah diberikan, dan Bapak Ibu diminta untuk mengisi absen ya Pak Dion. Ya. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oh ya, mungkin boleh kita foto bersama, mungkin Bu Media. Oh ya, silakan Ya, Bapak Ibu. izin saya berikan kontak saya di kolom chat ini. Mungkin Bapak Ibu ingin suatu saat bekerjasama ya di lembaga pelatihan belajar AMBIS, kami berikan kontak kami. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa mengkontak kami jika ada hal yang perlu dilakukan bersama-sama. Oke Bapak Ibu, boleh silahkan Bapak Ibu on kamera, kita berfoto sebelum kita live bersama-sama gitu ya. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Tidak berlama-lama, saya akan langsung hitung. 3, 2, 1. Oke, terakhir satu lagi Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bu Media baru ditutup. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam kenal Bapak Ibu. Dari kami SMA IT Mutiara yang sudah bekerja sama dengan AMBIS. Mohon maaf apabila ada kesalahan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dion. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat selalu, sukses untuk sekolah masing-masing. Tetap semangat. Amin. Ya, terima kasih Bu, Pak. Sama-sama Bu Rini. Sama-sama Bu Rini. Terima kasih. Sama-sama Pak Andreas. Sama-sama Pak Andreas. Semoga anaknya lolos nih Pak, tingkat nasional Pak, ditunggu bergabung. Siap. Lagi didiskusikan. Silakan Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Laptop error nih, laptop handphone. Boleh Bu Media, jika media ada acara di selanjutnya, silakan boleh lah Bu. Saya matikan ininya. Terima kasih atas kesempatannya Bu Media. Semoga sukses, tetap sehat ya Bu Media. Bapak Ibu izin sudah selesai kegiatan kita Bapak Ibu. Jadi nanti kami akan juga berikan recording kegiatan kita siang ini serta dokumentasi sudah ada di grup. Demikian Bapak Ibu yang belum mengisi presensi silakan mengisi presensi.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.